Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Wicaksono selaku Kasidatun pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Dalam hal ini saya dalam menyampaikan di kolom Jakut, kolom informasi yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, saya selaku Kasidatun menerangkan, menjelaskan peran dan kewenangan jaksa pengacara negara dalam hal pembatalan perkawinan. Dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelamin, baik laki-laki dan perempuan, secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup secara bersama. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Dari uraian pasal dimaksud menerangkan bahwa ikatan lahir batin merupakan hubungan formal yang dapat dilihat, dibentuk menurut undang-undang dan mengikat kedua pihak serta pihak lain dalam masyarakat. Bahwa ikatan lahir batin merupakan hubungan formal yang dapat dilihat, dibentuk menurut undang-undang dan mengikat kedua belah pihak serta pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal, tidak nampak langsung, merupakan ikatan psikologis tanpa paksaan berdasarkan cinta kasih suami istri. Ada kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja. Apabila dipahami lebih mendalam, maka terdapat 5 unsur di dalamnya, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, membentuk keluarga rumah tangga bahagia yang kekal, dan yang terakhir berdasarkan keturunan yang maha esa. Suatu perkawinan dinyatakan sah dan baik menurut agama maupun hukum negara bila mana telah memenuhi syarat serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah ditetapkan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Pengertian perkawinan terdapat unsur antara pria dengan wanita, suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang yang mana yang boleh seorang suami mempunyai seorang istri, demikian sebaliknya dalam waktu tertentu. Sedangkan definisi poligami adalah seorang pria memiliki beberapa istri dalam suatu ikatan pernikahan hanyalah dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan, dan itu pun dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat. Poligami diperbolehkan jika memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu istri dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarga. Dengan batalnya suatu perkawinan tidak batal dengan sendirinya, tetapi perkawinan itu dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama bagi orang yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi orang yang beragama selain agama Islam. Di sini undang-undang perkawinan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Dalam ini jaksa mengajukan permohonan pembatalan, maka kedudukan jaksa adalah sebagai pemohon, sedangkan suami atau istri sebagai termohon. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya menurut Undang-Undang Perkawinan pernah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh jaksa yang menangani perkara di bidang perdata dan tata usaha negara, yang selanjutnya disebut sebagai jaksa pengacara negara, pada Pengadilan Negeri Kulon Progo sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Agama
nomor 495 garis miring perdata titik G garis miring 2018 garis miring PA titik WT mengenai perkawinan antara termohon 1 dan termohon 2 merupakan perikanan yang tidak sah karena melanggar ketentuan peraturan yang perundang-undangan dan di mana termohon 1 tidak pernah meminta izin menikah dari istri Ribut binti Wongso Wario dan termohon 1 tidak meminta atau mendapatkan izin tertulis dari Pengadilan Agama Wates untuk beristri lebih dari 1. Jadi kalau ada yang pengen beristri lebih dari 1 atau berpoligami harus seyogyanya harus mendapatkan izin dari istri pertama terlebih dahulu. Kalau tidak, maka kami selaku jaksa pengadilan negara bisa mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Wewenang jaksa terkait perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan antara lain pertama meminta kepada pengadilan untuk meniadakan niat untuk melangsungkan perkawinan. 2. Meminta kepada pengadilan untuk dibatalkannya perkawinan. 3. Meminta kepada pengadilan untuk diberlakukannya pengampunan terhadap seseorang. Dari ketiga wewenang jaksa tersebut yang jelas-jelas disebutkan secara harfiah dan dicantumkannya jaksa sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan tersebut serta mempunyai dasar hukum yang kuat hanyalah masalah pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, apabila ada yang perlu untuk ditanyakan, silakan untuk berinteraksi di ruang rujak Jakut Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di bidang intelijen atau langsung datang ke kantor kami di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Bravo Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.